akan kita pelajari lebih lanjut tentang inverse dan SPL. Pertama, ingat kembali bahwa setiap SPL pasti punya 0 solusi, tepat 1 solusi, atau tak hingga banyaknya solusi. Dalam kasus A-nya adalah matriks persegi yang punya inverse, maka SPL AX sama dengan B pasti punya tepat 1 solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Dapat kita lihat contohnya, kita punya SPL ini, dan kita bisa nyatakan sebagai AX sama dengan B, di mana A-nya adalah matriks koefisien. Jadi, kolom pertama A, 121 didapat dari sini, kolom kedua A, 250 dari sini, dan kolom ketiganya, 338 dari sini. X-nya adalah variabel, jadi dia X1, X2, X3, dan B-nya dari sini. Kemudian, kita bisa dapatkan A inverse dengan metode OBE seperti sebelumnya. Kita sandingkan A dan I, kita OBE sehingga matriks A menjadi I, maka dengan OBE yang sama, I akan menjadi A inverse. Setelah didapatkan matriksnya, kita kalikan dengan B, sehingga X adalah 1 min 1, 2, di mana satunya adalah X1, min satunya adalah X2, dan 2-nya adalah X3. Nah, bagaimana jika kita punya beberapa SPL? Dalam hal ini ada sebanyak K buah SPL, tetapi sebenarnya matriks koefisiennya semuanya sama. Jadi bedanya cuma di hasil B1 sampai BK. Nah, jika ini terjadi, maka kita bisa sandingkan mereka menjadi perpanjangan matriks augmented seperti ini. Lalu kita lakukan OBE. Atau jika A-nya invertible, X1 adalah A inverse dikali B1, untuk S2 A inverse dikalikan B2, dan seterusnya hingga XK A inverse dikalikan BK. Jadi kita hanya perlu satu kali mencari inverse dari matriks koefisien, selanjutnya kita langsung mendapatkan semua solusi. Kita lihat contohnya. Dalam hal ini, SPL-nya cuma berbeda di hasil 459 dan 16-6. Sementara bagian sininya sama persis. Jadi kita sandingkan seperti ini. Lalu kita OBE. Dalam hal ini kita lakukan hingga Gauss-Jordan sehingga mendapatkan matriks eselon tereduksi, dan bisa kita lihat untuk SPL pertama hasilnya 1, 0, min 1, jadi X1 nya 1, X2 nya 0, dan X3 nya 1. Itu memenuhi SPL yang A. Sedangkan hasil yang kedua 2, 1, min 1, yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan min 1, memenuhi SPL B. Selanjutnya kita punya persamaan yang ekivalen. Artinya, jika salah satu dari ke-6 pernyataan ini benar, maka seluruhnya benar. Dalam hal ini, A adalah matriks persegi.
Jika A-nya punya inverse, maka persamaan AX sama dengan 0, atau lebih umum lagi AX sama dengan B, dia pasti punya tepat satu solusi. Dimana kita ingat lagi bahwa X-nya adalah A inverse B. Saat B-nya adalah matriks kolom 0, maka tentu saja hasil dari A inverse B ini adalah solusi trivial. Artinya X1, X2 hingga Xn seluruhnya 0. Jika kita lakukan OBE hingga Gauss-Jordan, artinya A-nya hingga bentuk echelon tereduksi, maka hasilnya pasti matriks identitas. Sekarang kita akan menentukan apakah suatu SPL konsisten atau tidak. Dalam hal ini, yang akan kita periksa adalah nilai dari B-nya. Di sini B1, B2, B3 merupakan sembarang elemen bilangan real. Jadi misalnya contohnya kita punya SPL ini dapat kita nyatakan dalam augmented matrix. Diingatkan kembali 112 ini berasal dari sini, 101 dari sini, dan 213 dari sini. B1, B2, B3 berpindah ke sini. Lalu kita lakukan OBE. Di contoh ini hanya dilakukan eliminasi Gauss, jadi matriks ini masih echelon baris saja. Kita bisa lanjutkan menjadi matriks echelon baris tereduksi, yaitu ini, dan nilai B1, B2, B3 menjadi seperti ini. Lalu yang perlu diperhatikan adalah baris ketiga. Persamaan terakhir tadi, jika kita masukkan ke SPL kembali, hasilnya adalah ini. Jadi, jika X3 adalah parameter, maka X1 adalah minus X3 ditambah B2, dan X2 adalah minus X3 ditambah B1, B2. Didapatkan dari dua baris ini. Dalam hal ini berarti nilai B1 dan B2 bisa bebas, yaitu kita bisa masukkan nilai bilangan real apapun untuk B1 dan B2. Namun untuk B3 kita perlu melihat persamaan ini. Jadi harus memenuhi 0 sama dengan B3 minus B2 minus B1. Maka pada soal tadi didapatkan B3 harus memenuhi B1 ditambah B2. Jadi matriks kolom B bentuknya seperti ini, di mana B1 dan B2-nya bilangan real apapun. Tentang menentukan kekonsistenan suatu SPL, di sini ada contoh lain, yaitu SPL ini yang dapat kita nyatakan sebagai matriks augmented seperti ini. Lalu kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, jadi matriks ini sudah berupa echelon tereduksi, dan hasilnya kita dapatkan X1 adalah ini, X2 adalah ini, dan X3 adalah ini. Di sini kita bisa lihat bahwa B1, B2, B3
kita bisa masukkan nilai berapapun barang bilangan real. Jadi, persamaan AX sama dengan B selalu punya solusi, dan solusinya tunggal, yaitu ini X1 dari sini, X2 dari sini, dan X3 dari sini. Jadi, saat Gauss-Jordan menghasilkan matriks I, maka persamaan awal pasti punya solusi tunggal.